Baik, kita mulai kajian tafsir malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal saya akan memulai dengan tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Pak Quraish Shihab di ayat 22. Sebelum kita ke sana, mari kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita dan para pengarang kitab yang malam hari ini kita sedang pelajari. Al-Hadini Al-Fatihah. Ya Baik, diawali nanti disambung oleh Mas Ustadz Solihin dan teman-teman lagi nanti bisa saling berdialog membahas ayat 22 ya Mas Solihin. Iya Pak, monggo. Di ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama bina'an wa anzala minas sama'i ma'an faharaj bihi minas samarat rizqan lakum fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang diterjemahkan kira-kira artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan sebagian air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air itu buah-buahan sebagai bagian rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi di ayat 22 ini, ya, di Al-Baqarah ayat 22, teman-teman mungkin bisa sambil mungkin menyimak yang tadi. Jadi alladzi ja'ala lakumul ardo firasyaw was samaa bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di penjelasan kitab tafsirnya Pak Quraish ini dijelaskan begini. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan kamu, jadi begitu, tetapi dia juga menjadikan bumi, jadi tidak hanya manusia, tapi juga menjadikan bumi hamparan untuk kamu. Kalau kata kholak ya, atau mencipta itu memberi kesan wujudnya sesuatu, baik melalui bahan yang telah ada sebelumnya maupun belum ada. Jadi kata kholak di Pak Quraish ini ditafsirkan sebagai baik memberikan kesan sesuatu yang diciptakan baik melalui bahan yang telah ada atau bahan yang ada sebelumnya, jadi bahan yang ada sebelumnya maupun belum ada, serta menekankan bahwa wujud tersebut sangat hebat. Jadi kata kholak tadi, dan tentu lebih hebat lagi Allah yang mewujudkannya. Kalau yang diciptakan hebat, maka yang menciptakan pasti jauh lebih hebat. Kalau kata kholak demikian halnya, maka kata ja'ala, jadi kalau yang di garis bawah adalah kata kholak dan kata ja'ala, mengandung makna mewujudkan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya, sambil menekankan bahwa yang wujud itu sangat bermanfaat dan harus diraih manfaatnya, khususnya oleh yang untuknya diwujudkan sesuatu itu, yakni oleh manusia. Jadi jika demikian, manusia yang untuknya dijadikan bumi ini terhampar harus meraih manfaat lahir dan batin. Jadi dari kata ini Pak Quraish memberikan penjelasan bahwa jika demikian, jadi manusia yang untuknya dijadikan, bumi yang dijadikan untuk manusia ini terhampar harus meraih manfaat lahir dan batin, material dan spiritual, dan dijadikannya bumi ini terhampar. Jangan biarkan bumi tanpa dikelola dengan baik, kira-kira begitu. Kemudian makmurkan bumi itu untuk kemaslahatan hidup
sambil mengingat bahwa sebagaimana ada makhluk yang diciptakan Allah sebelum kamu, ada juga makhluk yang akan datang sesudah kamu, yang sebelum kamu telah memanfaatkan bumi ini tanpa menghabiskannya, bahkan masih menyisakan banyak untuk kamu, untuk kita ya. Maka demikian pula seharusnya kamu, wahai seluruh manusia, masa kini jangan habiskan atau jangan rusak bumi ini. Ini sangat ekologis sekali ya. Jadi tidak boleh merusak. Nah, ingatlah generasi sudah kamu. Ini penjelasan kata kholaq dan ja'ala itu menjadi sampai di situ. Kemudian dijadikannya bumi terhampar, kata terhampar itu bukan berarti diciptakan demikian ya. Bumi diciptakan Allah bulat atau bulat telur. Itu adalah hakikat ilmiah yang sulit dibantah. Keterhamparannya tidak bertentangan dengan kebulatannya. Allah menciptakan bulat untuk menunjukkan betapa hebat ciptaannya itu. Lalu dia menjadikan yang bulat itu terhampar bagi manusia, yakni jadi kemanapun mereka melangkah, kaki mereka akan melihat atau mendapatkannya terhampar. Jadi bumi yang diciptakan teori-teori modern itu ya, teori yang sudah diyakini banyak orang bulat itu, nah itu gitu. Nah itu dijadikanlah agar manusia dapat meraih manfaat sebanyak mungkin dari dijadikannya bumi demikian. Itu kira-kira. Nah, firman Allah yang berarti dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu di ayat tadi ya, memberikan kesan tentang betapa bumi telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia. Karena kan dengan berbagai teori itu kan bumi retak, rentan retak dan seterusnya ya. Sehingga kehidupan tidak ubahnya bagaikan kasur yang terhampar dan siap untuk ditiduri. Sungguh banyak yang tidak menyadari hal ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut salah satu sarana kenyamanan atau tidak menyempurnakan bumi ya, niscaya manusia akan mengalami kesulitan hidup ya. Jadi kalau anggap aja bumi kita langsung lagi banjir, lagi gempa, itu sudah nikmatnya tercabut yang banyak, sudah tidak bisa apa-apa gitu. Maka di penjelasannya Pak Kurs itu camkanlah apa yang akan terjadi bila udara yang dihirup telah terkena polusi atau lingkungan tercemar. Allah tidak menciptakannya demikian karena dia menjadikan bumi dihuni dengan nyaman. Jadi yang potensi merusak ya kita manusia itu. Nah, di penjelasan berikutnya Allah bukan hanya menciptakan bumi dan menjadikan terhampar, tetapi juga menjadikan langit sebagai bangunan. Di Pak Kures menggarisbawahi kata terhampar itu dimaknai dengan yang nyaman tadi ya. Nyaman, bisa dipakai dan seterusnya. Jadi seperti kasur gitu. Walaupun secara teori kan bulat gitu, tapi kan itu kebesaran Allah. Nah, langit sebagai bangunan atap ada di ayat itu juga disampaikan begitu. Ini mengisyaratkan bahwa di atas langit dunia yang disebut ini ada aneka langit yang lain yang tidak sesuai dengan kondisi manusia secara umum. Aneka langit itu bila tidak terhalangi oleh atap dunia atau bila manusia berada di luar bangunan ini, niscaya hidupnya atau kenyamanannya hidupnya akan terganggu. Mungkin kalau kajian-kajian ilmiah fisika itu akan lebih detail lagi ya. Nah, bukan hanya itu, dia juga menyiapkan segala sarana kehidupan di dunia, material, immaterial. Allah pula yang menurunkan sebagian air dari langit, yakni hujan melalui hukum-hukum alam yang ditetapkannya untuk mengatur turunnya hujan. Air yang turun dari langit adalah sebagian air. Ini dipahami dari bentuk nakiroh, ya, indefinite pada kata ma'an. Jadi, memang bukan semua air adalah hujan. Jadi memang bukan semua air adalah hujan karena ada air yang bersumber dari bumi. Bahkan hujan adalah air yang menguap dari bagian bumi dan membentuk awan yang kemudian turun kembali ke bumi. Ini. Kemudian di kata ayat tadi ada dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai bagian rezeki untuk kamu. Nah, sama dengan kata air, kata rezeki pun berbentuk nakiroh. Nanti Mas Fergi mungkin bisa lebih detail menjelaskan yang tentang nakiroh ini. Yang dalam ayat ini mengandung makna sebagian. Jika demikian, sumber rezeki bukan hanya buah-buahan yang tumbuh akibat hujan, tapi masih banyak lainnya yang terhampar di bumi ini. Kemudian di
kalimat selanjutnya, di makna selanjutnya adalah, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Setelah menyebutkan nikmat material yang merupakan sumber kehidupan jasmani, ayat berikutnya menyinggung nikmat spiritual yang ada pada awal surah ini, ya dijelaskan fungsinya sebagai petunjuk, yakni menjadi sumber kehidupan rohani. Nah, di ini Pak Quraisy mengutip dari Syekh Thohir Ibnu Ashur menjelaskan bahwa Syekh Thohir Ibnu Ashur menjelaskan bahwa memahami makna kata ja'ala dalam arti menjadikan, yakni mewujudkan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya, memahaminya demikian. Memberi isyarat bahwa bumi yang kita huni dewasa ini telah mengalami perubahan dan berpindah dari keadaan ke keadaan yang lain sehingga menjadi seperti sekarang. Geologi, yakni ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi mendukung pemahaman ini ya. Ini sejalan juga dengan firman Allah. Dan apakah di surat Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, kata as-sama dari segi bahasa berarti segala apa yang berada di atas kita, di atas Anda. Yang dimaksud dengan langit oleh ayat ini adalah apa yang terlihat di atas kepala kita seperti kubah berwarna biru. Ini makna lugat ya, nanti Mas Solihin mungkin akan lebih detail lagi. Sementara ulama memahami dalam arti udara yang meliputi bumi kita. Oleh ayat ini as-sama atau udara itu diibaratkan sebagai bangunan. Jadi udara yang di atas kita itu diibaratkan sebagai bangunan. Persamanya adalah sebagaimana bangunan menjadi pelindung bagi manusia dari bahaya yang dapat mengancamnya. Maka langit, yakni udara yang meliputi kita, juga melindungi manusia dan makhluk-makhluk bumi dari bahaya yang dapat mengancamnya dan bersumber dari lapisan-lapisan langit yang berada di atas langit. Yang kita lihat seperti kubah berwarna biru. Ya, di langit itu kan benda-benda langit, meteor. Andai kan tidak ada bangunan, bisa jatuh, bisa apa. Kalau di pelajaran IPA dulu kan, sebelum sampai ke bumi, benda-benda langit kan harus menerobos atmosfer dan seterusnya itu ya. Nah, jadi para ilmuwan menjelaskan bahwa ada lapisan ozon dalam stratosfer berfungsi sebagai payung yang melindungi kehidupan di bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya dengan cara menyerap banyak gelombang pendek dari radiasi ini. Jika tidak ada ozon yang menyerapnya, maka radiasi itu dapat menyebabkan sekian macam penyakit serta mengurangi sistem kekebalan tubuh dan bahan pangan dasar manusia. Nah, penyebutan bumi dan langit bukan saja karena keduanya sangat dekat ke benak manusia, tapi juga karena pada keduanya terdapat nikmat yang sangat dibutuhkannya. Air di bumi dan udara di langit. Nah, di sisi lain, penyebutan dengan urutan tersebut mengisyaratkan bahwa air bersumber dari bumi, kemudian menguap ke udara lalu turun kembali ke bumi, dan karena itu lanjutan ayat ini berbicara tentang nikmat Allah menurunkan air dari langit. Di bagian terakhir Pak Quraisy menjelaskan pemahaman ayat Al-Quran seperti ini dikemukakan ini memang belum diketahui oleh masyarakat umat manusia ketika turunnya Al-Quran. Jadi ayat ini menurut Pak Quraisy ketika diturunnya mungkin tidak seperti sekarang ya, dipahami detail oleh manusia gitu. Jadi gini, dari satu sisi ini merupakan salah satu isyarat ilmiah Al-Quran yang dapat menjadi bukti kebenaran. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran dapat menampung makna yang beraneka ragam serta dapat dipahami oleh ilmuwan maupun orang kebanyakan. Masing-masing menimba satu berdasarkan kadar dan besarnya timba yang mereka miliki. Penciptaan langit dan bumi dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas, tersedianya air dan tumbuh, berkembang dan berbuahnya pohon-pohon, menunjukkan betapa Allah telah menciptakan alam raya demikian bersahabat dengan manusia, sehingga menjadi kewajiban manusia menyambut persahabatan itu dengan memelihara dan mengembangkannya sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Dari penjelasan ini yang saya tangkap adalah bahwa apa-apa yang diciptakan oleh Allah, bumi ini sudah berubah, maksudnya
secara dulu seperti ini, maka kan sedang berkembang terus. Kemudian bumi adalah nikmat yang dikaruniakan kepada manusia, begitu juga langit. Dan oleh karena itu kita disuruh untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baik sambil mengingat bahwa ini yang menciptakan Allah dan kebesarannya dari Allah. Maka bumi yang diciptakan hebatnya ini, apalagi yang menciptakannya. Kira-kira yang paling mendasar yang saya pahami adalah bahwa ketika kita memanfaatkan udara, air, dan seterusnya adalah kita disuruh mengingat siapa yang menciptakan, karena ini nikmat yang datang dari Allah. Kira-kira begitu, Mas Solihin. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Pra. Alhamdulillah sini hujannya juga udah mulai reda ini. Kita mulai, saya langsung sambung aja ya nanti sekalian. Di tafsir Munir, berarti kita sedang baca ayat 22. Bisa didengar, Pak? Ya, silakan. Kita langsung mulai di tafsir Al-Munir di ayat 22 yang sudah disebutkan Pak Pra tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul ardo firashan ay basaton. Tegas. Alladzi zat ja'ala wis menjadikan ay soyaro menjadikan lakumul bagi kamu sekalian al ardo ing bumi firosan, jadi tempat hamparan atau tempat tenang, itu nanti artinya itu basaton, artinya hamparan. Nah, ja'ala ini apa ya, fi'il apa kata kerja yang butuh dua objek. Tadi Pak Pra ngutip dari Tafsir Misbah ngutip dari Tahrir wa Tanwir, saya lihat itu hampir sama nanti disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ja'ala ini artinya menjadikan. Soyyaro. Ini kalau dalam ilmu grammar bahasa Arab ini pekerjaan hati. Af'alul qulub. Yang mana itu bisa dia butuh dua objek. Contoh, saya melihat Muhammad. Tapi kalau saya melihat Muhammad berdiri, berarti ro'a itu Muhammad dan iman. Nah, ro'a ini akhirnya tidak melihat fisik, tapi apa, meyakini. Seperti itu. Itu nanti mungkin bisa kita pelajari di ilmu nahwu. Jadi ada dalam bahasa Arab itu kalau ada yang sebenarnya itu butuh satu objek, ternyata kok dia butuh dua objek, berarti maknanya pasti berbeda. Seperti melihat itu. Nah, kayak tadi ro'a itu kan melihat berdiri, melihat Pak Pra berdiri, ya berarti kata ro'a melihat itu berarti meyakini. Wasama alan ing bumi binaan ing apa? Sakfan itu atap, marfu'an. Wa abbaro anhu bil bina'i li ahkamihi. Nah, jadi di tradisi Arab dulu, Arab dahulu itu, sesuatu yang di atas kita itu disebut as-sama. Jadi apapun bentuknya kayak atap, kayak seperti ini tuh tradisi Arab dulu itu menyebutnya itu as-sama. Nah, wa anzala lan wis nurunake sapa Gusti Allah minas samai ma'an. Jadi Allah menurunkan dari langit itu ma'an, air. Nah, itu nanti di beberapa tafsir itu menyebutkan apakah air itu dari mendung atau dari apa. Di sini dikatakan wa an Khalid bin Mi'dan qala al mataru utawi udan iku ma'un yahruju min tahti al arsi. Jadi air hujan itu menurut Khalid bin Mi'dan itu adalah air yang turun dari ars. Bayang zilu min samain ila samain. Dia turun dari satu langit ke langit yang lain.
hatta yajtami'a fis sama'i dunya, sehingga terkumpul di langit bumi. Nah, ini mungkin Mas Novel nanti bisa menjelaskan itu. Jadi kata langit itu di beberapa orang ilmuwan itu mengatakan itu lapisan ozon. Jadi lapisan ozon sampai banyak itu, sampai 7 itu disebut langit sab 7. Nah, fayastami'u fi maudhu'in. Fatuji'a apa as-sahabu as-sawadu fatadkhulu. Maka didantakan apa? Mendung hitam dan masuklah ke langit tadi. Fanas rubu fatas robuhu. Nah, kemudian air itu dimakan. Fayasukuha Allahu haitsu yasha, dan Allah akan mengalirkan air itu seperti yang dia inginkan. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa'akhraja, kemudian Allah menurunkan bihi sebab air, minas samarati sebagian buah-buahan, rizqan jadi rizki, lakum untuk umat muslim. Karena tidak semua buah itu kan bisa dijual. Maka tadi dijelaskan itu menggunakan nakiroh umum. Jadi tidak semua buah itu bisa dijual belikan. Kadang yang tumbuh dan bisa diambil menurut orang milik masyarakat ya seperti buah juwet kayak gitu. Iya. Tapi kalau sudah diambil dan ditaruh di plastik, dia menjadi buah yang riskon, bisa dijual. Meskipun itu ibaratnya di jalan raya, di pinggir jalan raya itu. Nah, ini faedahnya kenapa menggunakan fa'akhraja bihi minas samarati rizqan. Itu kalau menggunakan al, berarti semua buah itu harus dijual belikan. Nah, karena ini nakirah, maka kadang kita bisa ada tanaman-tanaman yang memang di al-urfnya ya, di tradisinya itu untuk tidak dijual belikan. Ya juwet, terus apa lagi itu. Asem kalau di rumah. Ayan bata Allah bil matori min alwanis samari. Nah, yaitu apa? Allah menumbuhkan buah-buahan ini bil matori sebab hujan min alwanis samaroti dari warna-warna buah-buahan. To'aman lakum, yang mana menjadi makanan untuk kamu sekalian, walisa iril kholqi, dan walisa iril kholqi dan sekabiane makhluk. Fala taj'alu lillahi andada. Nah, jadi ada dua amal ya, ada dua pekerjaan yang mana kita itu tidak butuh melakukannya. Contoh apa? Untuk sedekah kadang kita butuh niat, butuh nyimpan dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mempunyai tanaman dan itu dimakan oleh hewan dan lain sebagainya, burung dan lain sebagainya, maka itu dianggap sodako, meskipun kita tidak sedang bersedekah. Itu satu. Ya berarti. Otomatis. Itu satu. Kemudian yang mana kita tidak perlu berbuat lagi niat. Man hamma bihasanatin falam yakmal kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang mempunyai kerentek untuk melakukan kebaikan, mempunyai cita-cita yang baik semuanya itu, nah, dan dia tidak melakukannya, maka dia sudah mendapatkan nilai kedekatan kepada Allah. Semisal nanti ini saya mau tidur, ya udah saya niatin untuk sholat tahajud, sudah. Tidak dilakukannya pun, maka tidak perlu, sudah dianggap bagian ibadah. Itu kenapa nanti di ayat sebelumnya itu menggunakan ya yuhan nasu butuh robbakum. Itu nanti akan dijelaskan. Kita teruskan. Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kamu semuanya menjadikan Allah andada asyuraka'a, sekutu fil ibadati yang dalam ibadah. Wa antum
ta'lamuna, dan kamu sekalian mengetahui. Jadi di tafsir ini yang nanti akan membedakan itu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ketika bicara hujan dia mengutip pernyataan Khalid bin Mahdan yang mana air itu turun dari al-ars, turun ke langit sampai ke langit bumi, kira-kira itu. Kemudian saya akan sedikit banyak mengutip. Yang pertama ini di tafsir Kabir sama di tafsir Al-Kasaf itu hampir sama. Yang pertama, saya kutip yang pertama ini adalah sifat kedua Allah atau Tuhan. Yang pertama, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Nah, yang pertama sifatnya Allah adalah alladzi khalaqakum, yang mana telah menciptakan manusia itu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sifat berikutnya alladzi ja'ala lakumul ardo firasan was samaa binaa. Nah itu. Nah ini menurut Syekh Tahir Ibn Asyur ayat yang ke-22 ini adalah sifat Allah yang kedua. Yaitu apa? Alladzi ja'ala lakumul ardo firasan was samaa binaa. Nah, kita mulai dari tafsir Mafatihul Ghaib. Alladzi di sini. Alladzi ini adalah isim mausul lil isyarati ila mufradin idza muhawalatin ta'rifuhu biqadiyatin maklumatin. Jadi alladzi itu adalah isim mausul atau kata sambung yang mana itu menunjukkan makna yang sudah diketahui biqadiyatin maklumatin. Contohnya apa? Dhahaba ar-rajulu alladzi abuhu muntalikun. Telah pergi seorang laki-laki yang mana bapaknya muntalikun. Nah, yang mana bapaknya sudah pergi. Berarti contohnya gini. Telah datang seorang laki-laki, seorang guru yang mana anaknya di pesantren. Atau gini, atau telah mendengarkan ngaji ini yang mana saudaranya ada di Kalimantan, atau seperti apalah, yang mana kata alladzi di sini ini menunjukkan makrifat atau sesuatu yang sudah diketahui. Menurut siapa pengarang Mafatihul Ghaib itu Imam Ar-Razi. Nah, menurut Imam Ar-Razi, manusia itu baik yang dia mempunyai sifat muslim, kafir, munafik, atau menggunakan kata umum di sini, mereka mengetahui bahwasanya yang menciptakan langit bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika nanti akan dijelaskan wa antum ta'lamun itu nanti akan dijelaskan bagaimana orang Arab dulu itu memposisikan Tuhannya. Dia mengkapling-kapling kalau suku Quraisy Al-Uzza, kalau suku sana ini, suku sana ini. Tetapi selain itu semuanya dengan menggunakan alladzi di sini itu menunjukkan bahwasanya orang-orang itu sudah mengetahui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan, bukan manusia. Itu disebutkan wala in sa'al di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Nah, ini sederhananya ya. Kalau mau praktek itu tidak perlu ini ya. Kita makan buah terus bijinya kita taruh di pohon terus kita angen-angen ketika tumbuh itu. Sebenarnya ini sebab apa ya? Saya itu kalau ingat tanaman juwet yang dikirim Pak Pra itu ya, saya itu ya Allah, di samping ini menunjukkan rasa kangen saya untuk pulang. Jadi di sini kan saya nanam juwet itu ada 2, yang dulu 10 biji yang tumbuh kan 2. Di samping satu menunjukkan rasa kangen itu ketika saya melihat ini 5 bulan yang lalu itu masih biji, ibaratnya masih biji seperti ini.
Sekarang 6 bulan, cuma saya taruh pot, tak kasih tanah, saya siram setiap hari, terus saya mengaku ini adalah tanaman saya yang menumbuhkan. Ini gimana ini? Kira-kira itu. Kok bisa ada daunnya, kok bisa ada ini? Nah, salah satu sifatnya Allah, itu apa? Yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Yang mana ini manusia tidak bisa melakukan. Mungkin dia bisa melakukan genetik ya, atau apa istilahnya itu. Nah, nah kemudian Imam Ar-Razi itu menjelaskan kenapa di ayat 21 dan di 22 itu pertama menyebutkan yang bisa menyembah Allah itu sifat pertama kali adalah alladzi khalaqakum. Nah, yang pertama disebutkan adalah menciptakan manusia itu sendiri. Terus walladzina min qablikum. Kemudian orang-orang sebelum orang tersebut. Kemudian siapa lagi? Alladzi ja'alalakumul ardho. Kemudian yang menciptakan bumi. Kemudian apalagi yang menciptakan langit. Kemudian apalagi wa anzala minas sama'i ma'an wa akhraja bi minas samarati rizqan lakum. Ini menurut Imam Ar-Razi di tafsirnya itu penyebutan Allah dalam tanda itu dimulai dari dengan diri sendiri. Dalam artian apa? Orang itu diminta untuk memahami dirinya dari pola dia, bagaimana dia bisa tumbuh kembang, terus potensinya apa, terus dia sedang melakukan apa, terus kalau saya melakukan seperti ini, terus apa yang perlu saya cita-citakan. Kalau dia bisa mengetahui itu, maka otomatis dia bisa bertauhid. Contoh di sini, kenapa Solihin kok setelah menikah bisa mempunyai anak? Kenapa dia 20 tahun yang lalu berproses-proses itu? Kenapa Mas Ali yang sama-sama temennya ngopi Solihin, sama-sama pengen nikahnya sampai hari ini belum bisa menikah? Tidak menikahnya Mas Ali, kalau dia membayangkan itu sebagai kudrohnya Allah, itu bisa menunjukkan dia ke arah tauhid. Begitu juga dengan saya ketika saya sudah mempunyai anak, saya lihat anak saya, oh ya Allah, dalam wujudnya anak ini loh, saya itu loh mempunyai peran berapa persen toh. Termasuk dalam berangan-angan, dalam kita berangan-angan untuk besok dan lain sebagainya itu, terus bercita-cita apa. Nah, kalau itu kita bisa selaraskan dengan tauhid, maka tidak akan gelisah. Nah, contoh sederhananya ya, semisal saya hari ini harus menyesuaikan cita-cita saya tersebut. Tidak mungkin saya yang ke Pontianak nemenin istri ngajar mempunyai cita-cita jadi presiden. Daftar di tahun 2029. Nah, harus melihat ini, melihat apa? Alladzi khalaqakum. Kemudian walladzina min qablikum. Kenapa disebutkan sebelum kamu? Sebelum kamu ini bisa leluhur kita, bisa orang tua kita, bisa orang-orang yang mempunyai peran yang mana bisa menjadikan kita sampai hari ini. Kalau dia sudah tahu dirinya, terus dia tahu prosesnya, tahu sejarahnya, maka potensi untuk bertakwa itu tinggi. Semisal saya sendiri membandingkan diri saya dengan Abu Jahal atau Abu Lahab. Dua orang ini kan masih mempunyai famili dengan Rasulullah ya. Ya. Atas hukum apa? Semisal atas ilat hukum apa atau atas dasar apa? Kok saya bisa dikasih rizki beriman sementara mereka tidak?
Nah, nah, ketika kita tahu itu, saya tahu itu dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua saya tahu dari mana? Dari guru-gurunya. Saya tahu dari mana? Dari guru saya. Ketika saya mengetahui itu, saya mengetahui riwayat itu, maka saya akan menghargai itu. Termasuk dalam hal pekerjaan, termasuk dalam kehidupan dan lain sebagainya. Itu kenapa di Bajuri itu Pak ya, Ya, ketika ada orang tua kok membunuh anaknya, itu tidak kena hukum kisos. Kalau dalam Islam itu kan kalau membunuh harus dibalas dengan membunuh juga. ya, Kecuali dimaafkan. Tetapi di Bajuri itu di Fathul Qorib di Bajuri itu, kalau yang membunuh orang tuanya tidak mendapatkan kisos. Tapi ini jangan terus diartikan berarti membunuh anak orang tua itu boleh terus tidak dapat hukum, ya tetap dapat. Tetapi dia tidak bisa dihukum kisos. Kenapa? Karena dia bagian daripada riwayat anak ini. ya, Termasuk dengan orang tua dan sebagainya itu. Nah, di dua hal ini Allah menyebutkan hal-hal yang bersifat abstrak. Tauhid. Itu tadi saya contohkan kita menanam pohon tanpa kita niatkan sodako jadi sodako. Terus kita nih yang kedua apa? Kita niat berbuat baik ya, dan kita tidak bisa melakukan itu, maka itu juga sudah dihitung sesuatu yang ibadah yang tak bersifat tauhid. Baru yang ketiga ini sesuatu yang bersifat wujud, yaitu apa? Alladzi ja'alalakumul ardo firosan. Dia menjelaskan bumi dulu, tanpa bumi orang itu tidak bisa hidup. Nah, setelah itu apa? Langit. Nah, setelah itu baru apa? Air hujan yang mana dari air hujan itu bumi bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan. Nah, itu di tafsir Mafatihul Ghaib itu apa? Sebagai keterkaitan bahwasanya manusia ketika mengetahui dirinya, kemudian dia tahu leluhurnya atau sesuatu yang mempunyai mata rantai keberadaan dia, kemudian tempat bumi dan langit, dan terakhir sesuatu yang tumbuh di permukaan air dan tumbuh dari bumi ini, maka manusia itu bisa bersyukur. Nah, hanya, nah, hanya terkadang kita ini membalik, Pak. Yang nomor 5 dulu, sesuatu itu berbuah tidak kepada kita, bermanfaat tidak kepada kita. Kalau bermanfaat, maka ada hubungan. Kalau tidak, maka hubungannya tidak. Nah, tidak itu sebenarnya tidak di ayat semesra ini. kalau berbuah gitu ya. Nah, padahal seharusnya di ayat ini, di dua ayat ini, itu sudah menjelaskan. Kalau kita memulai dari tahap awal, kita mengetahui diri kita, terus kita mengetahui lingkungan kita, orang tua kita bagaimana, terus leluhur kita bagaimana. Semisal saya dengan Mas Ali dulu sering mentraktir saya, tiba-tiba dia tidak mentraktir. Nah, kalau saya melihat riwayat, maka saya akan bicara seperti ini. Oh, Mas Ali tidak mentraktir saya itu ada sebab yang menyebabkan dia tidak bisa mentraktir. Contoh apa? Sapinya sakit harus dijual murah. Jadi dia tidak memberi itu karena saya melihat riwayat dia ketika dia tidak mentraktir maka ada makna lain. Bukan malah dibalik. Oh, dia sudah tidak ada potensi tumbuh kemanfaatannya, maka dia akan saya tinggalkan. Gak ngerjekeni gitu ya. Oh, maka kalau itu yang terjadi, ini sudah bukan manusia lagi, tapi kembali ke kategori yang ketiga, Iya. munafik tadi. Jadi mukmin, kafir, munafik, anas. Nah, cirinya manusia yang digambarkan di dua ayat ini itu apa? Dia mengetahui dirinya, terus mengetahui riwayatnya, terus dia bisa melihat
melihat tanda-tanda dari bumi, dari langit, terus tumbuh-tumbuhan yang disebabkan air itu. Nah, sebab 5 ini dia menyebabkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dibalik. Nanti kalau dibalik yang 5 dulu, nah itu nanti kembali ke orang munafik. Ya. Kira-kira itu. Kemudian alladzi ja'ala kumul ardo firosan. Di Mafatihul Ghaib itu terlalu ini. Ilmu buminya kayaknya wah, istilah-istilahnya saya nantilah. Detail. Sangat detail. Alladzi ja'ala kumul ardo firosan itu intinya manafiul al-ardi. Kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana manfaat bumi dan langit. Selama ini kan dari ayat ini akhirnya kita bisa tahu ya. Ya. Kalau kita sebagai manusia yang bertauhid, itu pertama harus tahu diri, terus tahu bagaimana leluhur dan riwayat itu, dan yang terakhir itu ya ekoteologi. Ekoteologi. Bagaimana kita bisa bisa bertauhid dengan ikhlas kepada Allah ketika kita melihat sesuatu itu berasumsi kepada sisi kemanfaatan syahwat saja kepada kita. Ya. Ini mungkin pelajarannya ya. Kalau di Mafatihul Ghaib itu. Kalau kita balik ya jangankan sama alam, sama semesta. Sama-sama makhluk aja kalau sudah tidak manfaati, wujudnya sudah tidak wujud. Nah, kira-kira itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kenapa di Mafatihul Ghaib itu disebutkan? Kenapa Allah itu kan zat yang berkuasa. Tetapi dalam menjelaskan tauhid ini, dia menjelaskan proses bagaimana bumi itu menjadi firosan tempat tidur, langit sebagai binaan, sebagai atapnya itu. Terus menjelaskan dari langit diturunkan air, dari air tersebut akan muncullah buah pohon, dari pohon akan muncullah buah-buahan yang itu bisa menjadi rezeki bagi manusia tersebut. Ternyata di penjelasan itu kan ditanya tuh, bukankah Allah itu zat yang kuasa, kenapa tidak langsung aja diberi rezeki gitu. Seperti orang Yahudi dahulu ahlul kitab minta buah-buahan langsung dari langit dan sebagainya dengan kemudahannya itu. Kenapa kok Allah menjelaskan dengan model seperti ini? Ini kata Imam Ar-Razi, innama azro al-ada bi alla yaf'ala dzalika ala tartibin wa tadrujin. Nah, jadi Allah itu ingin menjelaskan sesuai proses adatnya, umumnya, ala tartibin wa tadarrujin. Nah, tertib. Nah, contoh sederhananya apa? Ini kalau kita praktekkan ya. Kalau kita mempunyai uang 10.000, itu ya jangan bercita-cita beli NMAX. Nah, itu. Jika manusia berusaha, kata Imam Ar-Razi itu, jika manusia berusaha cukup keras untuk bercocok tanam, terus dari biji terus dia menyemai, terus dari menyemai itu menjadi pohon, terus berbuah, yang merupakan urusan dunia, maka ia akan berusaha keras untuk di akhirat. Itu yang pertama. Jadi ketika manusia itu untuk memakan buah, dia perlu berusaha yang keras, dari menanam, terus menanti pohonnya itu buah, setelah buah itu bisa sampai rumah atau tidak. Nah, kalau dia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dunianya, yaitu kebutuhan kenyangnya, kebutuhan dan sebagainya itu,
maka diharapkan dia akan lebih keras lagi untuk menggapai urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia bisa mengenal proses dirinya, terus proses leluhurnya, terus proses fungsi bumi dan langit serta proses tumbuhannya tumbuh, agar manusia selalu berusaha. Tujuannya apa? Agar selalu manusia itu berusaha dengan mengenal dirinya dan tidak putus asa dengan keadaannya. Sehingga manusia ini di ayat ini dia bisa apa ya? Bahasa sederhananya itu apa? Bisa menyiapkan diri untuk takdir-takdir dia yang masa yang akan datang. Atau sederhananya dia bisa membengkokkan atau membelokkan takdir-takdirnya yang keterbatasannya hari ini untuk apa? Untuk masa depan dia. Contoh semisal, saya contohkan aja. Di 2012 setelah saya selesai kuliah itu, cita-cita saya itu saya mau S3 lagi. Di situ waktu itu saya tidak mempunyai uang, tidak mempunyai apa, ngopi aja kadang Mas Ali dan Mas Walid ini yang bayari waktu itu. Tapi di hati saya dan di pikiran saya dan di aksi saya coba kursus dulu di Pare. Kursus bahasa Inggris, saya usaha betul, saya mau masuk S3. Saya wujudkan dengan apa? Saya belajar TOEFL. Ternyata cita-cita itu tidak hadir-hadir sampai saya menikah. Nah, ketika menikah, ternyata ada proses bisa untuk ke sana. Nah, itu yang diinginkan di dua ayat ini, yaitu apa? Manusia harus berharap dengan aksi nyata. Meskipun waktu itu dengan keterbatasannya. Karena apa? Keterbatasan diri itu tidak menafikan, tidak menghilangkan kekuasaan Allah. Maka sampai dicontohkan bagaimana air itu bisa menumbuhkan pohon. Itu diteruskan, ditunjukkannya proses sebagai upaya agar manusia selalu berupaya dengan pilihannya. Jadi kenapa Allah meskipun zat yang kuasa bisa langsung, kok dia bicara proses, kok Allah bicara proses. Di dua ayat ini menunjukkan apa? Agar manusia itu selalu berupaya dengan pilihan-pilihannya. Maka kalau itu terjadi, tidak akan ada peristiwa kotak amal yang diambil. Karena dia sudah tahu dirinya. Maka tidak ada peristiwa-peristiwa hukum fikih yang harus ditinggalkan. Kira-kira itu. Dari sini ada pertanyaan atau gimana, Pak? Iya, nanti mungkin teman-teman mau nyambung. Jadi yang dijelaskan tadi di paling akhir adalah tentang ayat 21, 22, 21-nya sudah kemarin ya. Dua-duanya malam ini benar-benar menjadi pelajaran kita, pelajaran saya tentang bagaimana Allah menurunkan ini ya, hujan dan seterusnya itu tadi akhir menumbuhkan itu ya. Tidak bim salah bim langsung diberikan buah gitu ya, seperti zamannya Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa. Ya, di ayat ini benar-benar kita diajari tentang bagaimana berproses. Yang kedua adalah ini bisa ditarik untuk sehingga kita makin ini ya takarub pada Allah gitu ya. Dan apa-apa yang di hadapan kita yang terjadi adalah bagian bentuk bagaimana kita semakin dekat dengan Allah. Kira-kira saya menangkap seperti itu dari yang saya pelajari, saya baca dan yang dijelaskan oleh Mas Ustadz Solkin. Teman-teman masih ada waktu, sudah sekitar 49 menit kita ngaji. Mungkin Mas Novel, Mas Ali atau Mas Imam. Mas Imam ini juga aktivis masjid dan pendakwah ini di kalangan anak muda. Mungkin ada yang mau disampaikan, boleh
berdiskusi, boleh apa saja di kaitannya dengan pengalaman, mungkin menjelaskan atau menceritakan pengalaman tentang apa yang sudah kita bahas malam ini. Silahkan kira-kira teman-teman. Kalau enggak kita lanjutkan sedikit. Nah, Ya, sehingga dari sini itu ajaran Islam itu adalah ajaran al-fitrah. Kata Imam Shatibi itu di sini. Al-fitrah itu apa? Dia tidak akan menulayani atau berbeda dengan sunatullah. Sederhananya itu ya yang sering saya sebutkan, air itu kalau direbus pasti itu panas. Semisal saya kongsi usaha dengan Pak Pra, dengan Mas Ali, dengan Mas Walid, dengan Mas Nove, kok uangnya saya bawa, tidak saya bagikan, hasilnya ya otomatis ya akan terjadi apa itu? Kira-kira itu. Termasuk hubungan anak dengan orang tua, hubungan manusia dengan tetangga dan lain sebagainya. Kalau kita yang memberi terus, lama-lama kita juga jenuh. Nah, itu fitrah. Meskipun itu dengan orang-orang yang kita ini ya. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang membawa fitrah naluri dasar manusia tadi. Itu yang pertama. Kenapa di dua ayat ini menjelaskan proses. Dengan adanya tauhid, justru dengan keterbatasan kita untuk mencapai sesuatu, kita ada harapan. Dengan tetap apa? Tetap menjalankan proses itu dan berdoa. Kira-kira itu. Bukan malah saya sudah tidak mampu, sudah tidak mau melanjutkan apa yang diinginkan tadi. Kira-kira itu. Jadi dengan ayat ini tuh justru menjadi pijakan kita meyakini bahwa walaupun kita terbatas, kita harus tetap berusaha karena kalau ada kata mutiara itu kan ini hasil proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya kira-kira. Jadi ketika kita sudah merasa terbatas ya justru malah harus berusaha karena banyak peluang, banyak kita masih bisa roja ya, berharap dan kuasa Allah itu masih bisa terjadi gitu, justru gitu ya. Iya, cuma di Mafatihul Ghaib ini akhirnya juga membahas tentang perbuatan manusia itu menentukan takdir atau Allah yang berkuasa menentukan takdir. Ya, lalu kalau itu penjelasannya gimana? Antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap berpikir positif kepada Allah dan terus berproses. Ya. Dan dia tidak bergantung kepada amalnya. Sementara Mu'tazilah tidak. Ya, kalau dibahasakan sekarang yang motivasi itu. Usaha tidak akan pernah nulayani hasil. Tidak pernah mengkhianati hasil ya. Ibaratnya anggap saja di kelas itu ada 30 orang belajar tentang sesuatu dan dia meyakini kalau saya belajar ini pasti berhasil. Itu ada berapa persen, teman? Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dia di tengah-tengah. Apapun yang ada pada kita hari ini itu jangan sampai putus harapan kepada Allah. Dan itu dibuktikan dengan apa? Tetap melakukan hal-hal yang menuju kepada yang kita inginkan. Semisal, contohkan, saya kok mau beli tanah di Kalimantan. Hari ini kok saya belum bisa punya uang banyak. Semisal. Saya tetap berharap kepada Allah. Ya Allah, hari ini gaji saya masih seperti ini. Tapi uang 500 perak ini saya tabung. Ya Allah, ini bukti saya tidak mampu dan saya berharap dengan berproses ini nanti ada jalan berikutnya. Nah, tetapi saya tidak akan pernah meyakini dengan 500 perak ini saya bisa
membeli tanah. Atau saya menabung banyak 50 juta atau 100 juta, saya mau beli tanah. Belum tentu itu juga bisa. Kenapa? Bisa jadi ketika saya mau beli terus tertipu. Iya, lah manajemen pikiran ini loh supaya kita itu ya tidak mutazilah, ya standar gitu loh maksudnya itu. Kadang kan masih terjebak di mutazilah. Wah, Nah, menganggap walah pokoknya harus diduit iso. Kadang mutazilah kita juga yang mutazilah kerdil ya. Masuk iso 500 padahal kan ya ayatnya nggak begitu gitu loh maksudnya. ya Melatih cara meskipun, berpikir ini loh. nah, maka Ahlussunnah mengajarkan itu. Banyak kasus ya. Semisal saya sudah DP tanah di perumahan, jedet. Terus kita meyakini DP inilah yang menyebabkan saya punya rumah. Bukan sebagai wujud harapan saya punya rumah itu. Berarti kata kuncinya ketika DP tetap harapannya pada Allah ya, tetap rojak kepada Allah ya, berapapun itu maksudnya. Nah, seandainya jumlahnya sudah banyak pun, kita berharap itu ini bisa menjadi jalan mudah. Berharap, bukan dengan ini, maka akan jadi seperti ini. Bukan. Tapi bukan seperti orang Murji'ah. Yang mana apa? Atas kuasanya Allah. Ya sudah, biarkan kuasanya Allah. Nah, ini manfaat apa? Ini salah satu iktibar dari dua ayat ini. Kenapa Allah menjelaskan proses meskipun Allah adalah zat yang sangat berkuasa. Di grup ini kan ada toh. Ada yang sudah beli tanah apa? Kapling. Gondol orang. Nah, itu yang saya sebut tetap berharap kepada Allah. Meskipun hari ini ketipu, tidak masalah. Toh saya mendp itu bukan bagian daripada saya meyakini itu milik saya. Ini masih berharap. Tidak DP lunas sudah. Seandainya sudah lunas, ternyata yang jual itu bukan yang punya sertifikat. Ternyata tetangganya yang punya sertifikat. Nah, itu kenapa antara fitrah dan lakot kholaqnal insana fi ahsani takwim kan gitu. Iya. Nah, ini tafsirnya itu menurut Syafi'i Ibnu Ashur itu adalah takwimul akli, nalar yang sehat. Nalar yang sehat. Bukan berarti kita tidak melakukan apapun ya. Tetap harus. Jadi gini Mas ya, yang harus dilatih ya bagi saya pribadi itu adalah biar tidak terjebak murjiah atau maksudnya apa? Terjebak mu'tazilah gitu maksudnya. Jadi ya kita terus berusaha, tapi ketika kita sudah berusaha tetap rojaknya harapannya pada Allah. Tapi tetap usaha gitu. Tapi juga bukan meyakini usaha itu yang akan sebab hasil adalah karena usaha itu, tapi sebab hasil karena Allah gitu ya. Juga tidak berusaha sekarang Gusti Allah kan ya nggak begitu gitu maksudnya. Kira-kira itu. Maksudnya ngelatih ini loh yang penting menurut saya itu, melatih pikiran-pikiran seperti itu harus akuntabel, sisi tauhidnya harus jelas. Kadang-kadang nanti kalau kita terlalu rojak itu yang nggak balance juga akhirnya jadi alirannya tidak lagi jadi murjiah gitu maksudnya. Kadang kita terjebak itu ketika sebenarnya enggak tahu ya ini murjiah atau putus asa kan enggak tahu gitu. Nah, terus antara mutazilah sama bernafsu atau tomak itu kan kadang-kadang ya beda tipis gitu maksudnya. Nah, ngawal atau melatih pikiran kita tetap di tengah-tengah itu yang menurut saya kita butuh circle, butuh cara berpikir, butuh indikator, butuh kaidah gitu maksudnya. Nah, itu kenapa tadi disebutkan ya ayyuhan nasu butuh rabbakum alladzi khalaqakum. Ya. Kalau kita tahu diri, tahu batas kita
dengan teman, tahu batas kita dengan kemampuan kita dan sebagainya, maka di situ kita bisa melatih. Contoh, kita hanya menggunakan takwimul akli saja, menggunakan nalar yang sehat. Contohnya apa? Kalau saya berbuat baik, maka akan muncullah kebaikan lagi kepada saya. Orang yang sudah saya lakukan kebaikan kepada dia, maka dia akan berbuat baik kepada saya. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Nah, apakah kita bisa secara fitrah berpikir seperti itu? Iya benar. Apakah itu takwimul akli? Iya benar. Tapi belum tentu itu akan terwujud dengan kekuasaan Allah. Ya. Bisa Maka, juga ya terwujud, tapi tidak lewat orang itu kan begitu. nah ini maksudnya ketika kita menggunakan nalar saja ya. Kalau saya sudah berbuat baik dengan si fulan, maka dia akan berbuat baik kepada saya. Belum tentu. Hukumnya kan gitu, fitrahnya. Ya. Nah, tapi tidak banyak, tapi tidak sedikit Yang nalar ini berubah. Orang yang sudah kita baiki ternyata dia tidak melakukan kebaikan kepada kita. nah, waktu di sisi itu, di titik itu, hati kita, rojak kita harus bagaimana ya untuk menjaga nalar fitrah kita, nalar sehat kita supaya masuk dengan cara berpikir mesin ayat ini, Mas. Nah, dengan ini kan menunjukkan bahwasanya apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan dengan sudah berproses aksi seperti itu masih harus bergantung dengan kekuasaan Allah. Iya, iya. Maka itu dicontohkan apa? Menanam biji. Kan tidak semua biji yang kita tanam itu bisa tumbuh. Iya, betul. Jadi prosesnya biji bertumbuh berarti prosesnya dia berbalik berbuat baik kepada kita itu adalah murni kekuasaan Allah. Tugas kita ya berbuat baiknya. Apakah ketika kita dihianati itu sakit? Pasti, karena itu adalah fitrah. Nah, terus apa yang kita lakukan? Tetap berproses, kita mengenal diri, oh ya kita semisal sedang ketipu. Oh ya kita sedang ini. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya saya menggunakan fitrah saya lagi. Oh saya mempunyai anak semisal. Kalau saya terlalu larut di bab ini, nanti masa depan anak saya nanti seperti apa? Istri saya seperti apa? Maka saya harus tetap melakukan sebab untuk mencari rezeki lagi. Kira-kira itu loh. Ya. Ketika mencari rezeki lagi ya kita berpikirnya ya saya hanya melakukan proses. Bukan berarti dengan ini saya akan akhirnya apa? Di dalam akal yang sehat itu terdapat iman yang kuat. Ya, saya contohkan kan ketika saya menanam biji jagung semisal. Oh dari 10 biji yang saya tanam yang tumbuh cuma 3. Oh saya dikirimi Pak Pra biji juwet ada 12. Oh ternyata yang tumbuh cuma 2. Padahal sudah saya siram, sudah saya kasih pupuk semuanya cuma 2. Oh berarti saya cuma melakukan proses. Iya, masalah hasil kita serahkan pada Allah gitu ya. Nah, tapi kalau bijinya itu yang sampean kirim itu tidak saya taruh di tanah, ya tetap nggak akan tumbuh. Jadi tugas saya hanya menaruh biji itu ke tanah. Berarti kan kerjakan tugas kita, lalu biarlah Allah yang apa ya bahasa quote-nya kerjakan tugas apa yang kita bisa kerjakan prosesnya, setelah itu kita berharap Allah mewujudkannya gitu ya. Nah, kira-kira itu. Kita lanjutkan ya. Nah, maka setelah ini fala taj'alu lillahi andada. Andada ini apa? Apa itu? Sekutu. Ya, yang tadi tentang menyekutukan tadi. Nah, itu artinya gini, alladzi
Ai alladzi ja'ala lakumul al-ardha firasan. Ai alladzi khalaqakum adalah ilah. Fala taj'alu Allaha syuraka'a. Nah, ketika Allah sudah memberi dalil, memberi bukti, kok saya beli tanah, uangnya sudah tak kasih, kok tidak ada wujud tanahnya. Oh, berarti ada kekuasaan di luar kemampuan yang saya miliki. Sesudah itu apa? Justru saya semakin dekat dengan Tuhan. Kira-kira itu. Oh, dulu saya dikasih biji dua, tiba-tiba sekarang sudah ada daunnya, sudah ada ininya. Maka dengan ada itu, saya jangan menjadikan Tuhan suroka, sekutu. Nah, artinya apa? Menjelaskan agar tidak mengingkari dalil-dalil yang sudah jelas. Seperti Allah menciptakan bumi. Ya, langit, air tadi ya. Kalau dengan manusia, apa itu contohnya? Kalau sudah ada yang orang berbuat baik, maka jangan keluar dari fitrah manusia tadi. Jangan lukai hati orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Ini kalau hubungan dengan manusia dengan manusia. Alladzi Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Itu seperti itu. Nah, ini akhirnya di situ saya contohkan ya. Sebagai contoh apa? Orang tua itu tidak bisa dihukum kisos kalau dia membunuh anaknya. Itu sirinya kenapa seorang anak disuruh birrul walidain kepada orang tuanya. Ya. Agar apa? Agar dia tidak melupakan jasa-jasa orang yang paling berjasa dalam kehidupannya. Ya, tapi makna birrul walidain itu tidak selalu harus seperti Uwais Al-Qarni kan. Itu biarkan Mas Ali yang menjawab. sesuai disiplin ilmu dan value yang ada, karena kan penjelasannya kapan hari cerita itu kan kalau hal dunia kan bisa digantikan, diwakilkan atau gimana? Jadi ibadah itu kan ada dua macam ya. Ada ibadah yang bersifatnya harus dilakukan oleh orang tersebut, seperti syahadat, sholat, puasa, dan sebagainya itu. Terus ada ibadah yang tidak bisa diwakilkan, seperti apa? Kebiasaan tadi, kebiasaan jual beli, kebiasaan bikin roti, kira-kira itu. Nah, bikin roti atau jual beli atau ke sawah itu kan bisa diganti dengan maknanya berarti kan memberikan upah untuk itu. Untuk orang menggantikan tugas kita gitu ya. Nah, jadi itu bisa diganti dengan tenaga orang lain. Nah, dengan kita memberikan tugas itu kepada orang lain, kita juga sedang membuka sebab rezeki orang lain. Iya. Kira-kira itu. Fala taj'alu lillahi anda, dan itu di situ. Yaitu intinya apa? Kita tidak mengingkari dalil-dalil wujudnya Allah. Iya. Kalau hubungan dengan manusia ya kita tidak melupakan atau akhirnya melukai orang-orang yang menempatkan kita pada posisi kita hari ini. Iya. Itu ya, jadi wali kalau kayak gitu ya. Kenapa, Pak? Belajar jadi wali. Gitu Mas Ali. Monggo teman-teman, kalau ada sesuatu, ada waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Mau nanya sedikit Mas. Ya. Yang tadi itu yang untuk orang tua itu tidak dikisos, jadi dia berlaku hukum apa jadi? Kalau itu nanti kena hukum diyat itu kalau di fikih peradaban fikih Islam itu. Jadi kan ada fikih janayat ya. Fikih janayat itu fikih kriminal. Nah, fikih kriminal itu pembunuhan itu terbagi menjadi 3 itu di Bajuri itu.
pembunuhan dengan sengaja dengan alat yang bisa membunuh dan dia sengaja melakukan itu. maka dia wajib dikisos. Kedua, pembunuhan terjadi itu disebabkan dengan alat yang membunuh, tetapi dia tidak niat itu. Contoh apa? Orang melakukan apa? Berburu rusa, berburu hewan, ternyata kena temannya. Maka dia tidak dilakukan kisos. Terus yang ketiga apa? Dia melakukan pembunuhan tetapi dengan alat yang tidak membunuh. Contoh apa? Guyonan, gojekan, apa jongkrok-jongkrokan. Ternyata salah siji nih, tiba terus meninggal. Kalau yang pertama ini wajib membayar kisos, wajib kisos. Tetapi kalau keluarganya memaafkan, dia wajib membayar diat. Bayar diat itu apa? Dia tuh apa? Lupa saya istilahnya. Dia membayar 100 unta. Dengan tipologi 30 jantan tua, 30 betina, terus 40 betina yang sudah hamil. Ketika keluarganya itu memaafkan. Kalau yang kedua ini, nah ini bisa pertanyaan, kasus Afan ojol itu masuk yang pertama atau yang kedua? Kalau dia masuk yang kedua, dia wajib membayar denda, membayar unta 100. Kalau yang ketiga juga sama. Kenapa kok seperti ini? Karena apa? Seandainya anak yang dibunuh itu kok sudah mempunyai keluarga, terjadi pembunuhan itu kan menyebabkan dia tidak bisa bekerja. Meskipun dia sudah dimaafkan, misal yang pembunuhan yang model pertama itu, meskipun sudah dimaafkan oleh keluarganya, maka yang membunuh itu wajib mengganti apa nilai atau inflasi kehidupan anaknya ini. Maka di situ ada diat. Termasuk orang tua juga ke sana nanti. Cuma kalau orang tua di Bajuri itu atau di Batul Qorib itu tidak diwajibkan untuk kisos. Tapi diat ya. Ya tetap ada hukuman karena apa? Itu kriminal. Ya, berarti masuknya ke kriminal. Nah, Cuma itu orang tua punya keistimewaan, dianggap punya keistimewaan karena berjasa kepada anak gitu tuh. nah dulu kayaknya itu Mas. Tapi ini kan sejarah hukum Islam ya. Sejarah hukum Islam di kitab-kitab salaf itu. Kira-kira itu. Kalau yang tadi yang diat 100 onta itu senilai itu ya berarti. Kalau sekarang kan mahal berarti. Ya kalau sekarang ya berapa miliar itu. 100 unta sekarang ya di penjara, milih di penjara sekarang. Ya kalau pembunuhan kan ya kisos Mas. Kalau pembunuhan kisos Mas, tapi kalau dimaafkan baru bayar. Kalau yang tidak sengaja jadi 100 juta. Ya itu. Kira-kira itu. Saya termasuk ini ya, apa? Ya agak ini bisa ngaji, bisa cerita ya. Saya meyakini itu ada manfaatnya. Yang ketika dimaafkan terus bagaimana? Semisal ada peristiwa ini tabrakan. Ini kan tidak niat kan. Tetapi dengan peristiwa itu ada satu orang yang meninggal yang mana dia masih mempunyai tanggung jawab. Secara ini, maka dia wajib. Nah, kalau ini saya agak cocok. Wajib dia. Wajib membayar dendanya. Kenapa? Dia setelah menghilangkan fungsi. Peristiwanya mungkin tidak sengaja ya. Iya. Tapi dengan peristiwa itu menyebabkan fungsi yang hilang.
maka harus diganti fungsinya itu. Ini kalau hukum ini kalau ditanya apakah ini dipraktekkan di Indonesia, ya tidak seperti itu. Maka saya menyebutnya sejarah hukum Islam. Yeah. Sejarah hukum kriminal di peradaban Islam itu. Ini masih terakhir. Wa antum ta'lamuna. Ada wa antum ta'lamuna. Nah, mereka itu mengetahui, dengan akalnya manusia bisa mengetahui dalil-dalil ini. Dan orang yang mengatakan kejelekan dan dia sudah tahu kalau itu jelek, maka itu sesuatu yang lebih jelek. Yeah. Artinya apa? Sebenarnya manusia itu kalau dia mau berproses dari awal, dari 5 ini, maka dia akan tahu Tuhan. Dia tahu dirinya, tahu leluhurnya, terus dia berpikir langit dan bumi, terus sesuatu yang bermanfaat itu. Sebab sesuatu yang bermanfaat itu apa? Nah, terkadang kita akan memulai dari yang nomor 5 itu, Pak. Yeah. Sehingga melupakan proses 4 itu. Nah, ini yang terakhir berkaitan tentang ketuhanan, tentang tauhid. Dulu itu ada 3 kategori. 1, dia penyembah bintang, penyembah matahari. Yang kedua, dia menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, yang ketiga, dia menjadikan berhala sebagai bagian dari Tuhan. Bagian. Bahkan itu menjadi sebagai simbol kebanggaan satu suku tertentu atau bangsa tertentu. Seperti Lata, nah, nama Tuhan Lata itu populer di Taif. Dan suku Sakit, terus ada Munat untuk Bani Hasroj di Yasrib. Nah, itu orang Yahudi itu, Hasroj. Itu dia pandai besi, diajak perang tidak mau, tapi sukanya mengolok-olok terus sama Rasulullah. Rasulullah menang melawan orang Mekah, dikira, lawan kamu cuma pedagang, bukan prajurit seperti kami. Tapi diajak nggak ikut. Akhirnya terus terjadi konflik dengan para sahabat waktu itu. Karena apa? Bani Hasraj ini mengganggu ibadahnya orang Muslim dan dia sudah menjadi satu komunitas tidak mau ikut. Terus Al-Uzza untuk Bani Kinanah di Mekah. Nah, ternyata kakek buyutnya Rasulullah, Kuso, itu sudah melarang ini. Menjadikan Al-Uzza menjadi simbol bagian daripada Tuhan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kuso. Nah, Kuso inilah yang mendapatkan gelar Al-Quraisy. Al-Quraisy itu yang Al-Jam'u, yang bisa menyatukan orang-orang itu. Nah, Kuso ini kakek buyutnya Rasulullah sudah melarang untuk menjadikan siapa patung Al-Uzza ini sebagai simbol kebanggaan Tuhannya orang Mekah atau orang Quraisy. Nah, akhirnya terus syair Zaid bin Amr bin Nufail itu, ini ada di tafsir Al-Kasab, ada di tafsir Mafatihul Ghaib, itu bilang seperti ini. Arabban wahidan am alfa rabbin adinun idza taqos samat al umuru taraktu allata wal uzza jami'an kadzalika yaf'alu ar-rajulu al-basiru. Ini syair ya. Arabban wahidan am alfa rabbin adinun idza taqos samat al umuru. Apakah Tuhan yang satu atau 1000 Tuhan? Apakah dengan agama tersebut terbagilah
urusan-urusan tadi. Maksudnya apa? Tuhannya itu pecah-pecah. Nah, ternyata Kuso ini, kakek buyutnya Nabi sudah bilang, Tarok tu Allah wal Uzza jami'an. Saya sudah tidak menggunakan Lata dan Uzza. Kadzalika yaf'alu ar-rajulu al-basiru. Seperti itulah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang mendapatkan basiroh. Seperti siapa? Warokoh bin Nufail. Jadi meskipun dulu tidak ada Rasul, Rasulullah belum diutus, kakek buyutnya Rasulullah itu sudah mempunyai apa? Mempunyai riwayat yang baik dalam hal ini, Pak. Dalam tauhid ya. Iya. Meninggalkan Lata, Uzza. Halo, Gimana, Mas. Iya, tadi saya nyimak aja nih, Tat. Namun Yi. Oke. Tapi ini jamnya udah habis katanya. Ya, pas. Tapi mungkin buat sambungan pekan depan terakhir yang fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun sing saderenge wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tanduran Gusti Allah sing nukulno tanduran. Niku tadi kan menyinggung masalah tauhid. Jadi biar nggak syirik gitu kan. Iya. Allah ini kan boten kersa disandingi ya. Bukannya hanya tidak disembah, tapi disandingkan dengan yang lain kan boten, namanya kan menyandingkan Allah, makanya nyekutoni. Lah pertanyaannya ini nyekutoni itu kudu barang sing wujud apa tidak wujud juga termasuk nyekutoni. Maksudnya di desa mungkin masih ada, di orang dulu zaman kecil saya sing diarani wiwit itu nandur pari gitu. Tandur pari, saya enggak tahu motivasinya, saya enggak pernah wawancara, enggak pernah interview. Mungkin jenenge itu mau panen biasanya. Ya lah sing arep tandur jenenge apa? Setahu saya dulu saya sering ngambil ndok. Tak jupokin ndoke lah. Itu kan yo gak nyembah berhala. Satu. Sing disembah apa gak tahu. Saya enggak pernah wawancara, enggak pernah tulis dan kebetulan kula mboten turunane petani, jadi nggak ngalami rekod yang seperti itu. Nah, bahkan nyanding nombek menungso disebut sirkul azhur kan jenenge riya. Lah pemanek yang tanduran terus dia ngarep-ngarep. Tapi kok saya pernah mendengar yai desa sing bukan ngolehno ya. Istilahnya belok-belokno di situ itu tradisi gitu ya. Engko dhisik gitu ya, karek niate gitu. Lain kan bahaya. Sing apa maknani atau membahas masalah wong sing nandur iku kudu ngekei pojok-pojokan persembahan dan lain-lain gitu. Pripun niku nggih? Lah, yang disebut musyrik ini musyrik yang gimana, Pak? Maksudnya? Loh, mboten semerep kalau artinya sekali lagi mungkin kalau tidak tanya interview orangnya motivasinya apa, mungkin ya dipikir wi kanggo apa ngono kuwi, apa kudu ngono lho asli artinya itu. Pertanyaannya tadi mungkin begini, apa namanya tadi loh yang menyandingkan Gusti Allah yang kan Gusti Allah. Kok masih pakai syarat ngekei apa istilahnya itu kudu ngekei apa jenenge kanggo mbae apa pripun ngene arep tandur pojok-pojokan dikei takbir dikei kembang dikei sama tadi loh Mas pertanyaan mungkin yang adalah ada menyekutukan tadi loh, menyekutukan itu iya arahnya kan ke sana toh atau non benda atau di pikiran bagaimana itu mungkin pertanyaannya sehingga wiwit itu salah satu dicontohkan Mas Imam. Kalau di wiwit itu kan secara praktek kan tidak menyekutukan, maksudnya secara praktek tidak menggunakan benda kan nggak ada yang disembah. Motivasi ini kan nggak roh, gitu kan. Cuma kan hanya motret, dan mungkin penjelasan tentang menyekutukan tadi loh. Kalau saya melihat dari cerita Lata dan Uzza di sini ya, orang-orang
Bani Kinanah itu dia mempopulerkan uzanya sebagai bagian daripada Tuhan. Terus Yaitu sadering ini kan tiang soleh tadi jadi patung gitu. terus Lata di Taif itu juga dipopulerkan sebagai bagian Tuhan. Nah, ini berbeda dengan kalau kita bicara tentang wiwit, kita pergi ke apa bancaan tapi sadurunge panen, ape tandur, itu kan beda cerita Pak. Kalau menurut saya pribadi. Kalau bancaan Pak pasti berbeda, tapi biasanya ini buatan bancaan piyambake. Ya memang dekek ngono wae. Yang setahu saya itu. Dekek terus enek ndoke ngono. Saya pernah lihat nggak ada bancaan nih. Modoi Mas, biasanya ada pojokan ditakir ada telurnya biasanya itu. Di pojokan sawah. Nggak tahu kalau di Setiaji ada gitu enggak. Di Kuniran ada itu. Itu kan bukankah itu sama seperti pengorbanan tumbal atau istilahnya ngekei persembahan gitu kan. Nah, cuma kan kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah nanya gitu. Cuma kan hanya potret yang kita lihat kan gitu. Monggo diteruskan Mas gitu. Ya, etekot tadi masalahnya, etekot sing itu. Kalau yang bahas iktikat tadi tentang apa? Tentang tumbuhan dan lain sebagainya itu kita bicara tentang proses. Proses mana itu tumbuh. Terus di situ ada beberapa madhab. Mu'tazilah itu berpegang kepada proses. Nah, Murji'ah lebih langsung ke takdir. Ahlus Sunnah wal Jamaah cenderung dia proses itu sebagai wujud harapan dan doa kepada Allah. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau terus fala taj'alu lillahi andadan, apa bedanya wiwit dengan yang dilakukan oleh Bani Kinanah terus diingatkan sama Kuso, mbah buyutnya Kanjeng Nabi. Nah, wiwit nanti mungkin Mas Walid itu bisa menjelaskan. Saya hanya menjelaskan yang di Al-Uzza ini, di Al-Kasafnya itu. Nah, orang Arab waktu saat itu dia mempopulerkan bahwasanya Tuhan saya, bagian daripada Tuhan saya, wujudnya itu adalah Al-Uzza sebagai identitas. Kalau orang Taif, Lata. Kalau Bani Hasroj, orang Yasrib menggunakan apa? Munat. Kira-kira itu. Nah, kalau ditanya proses wiwitan itu seperti apa? Apakah hal-hal seperti itu menuju kepada dia meragukan Allah? Nah, meragukan Allah atau tidak lah itu mungkin bisa ini. Mungkin Mas Walid itu bisa menjelaskan. Saya kalau berkaitan tentang ini ya, saya membaca mitos beras itu juga ada mitologi atau mitos atau kebiasaan yang dilakukan. Salah satu wujud menghargai value kalau bahasanya Pak Pra, nilai tingginya itu, nilai tinggi kemanfaatan dari apa? Beras itu. Tradisi itu sudah ada. Seperti di Banyuwangi, dia ketika mau panen melakukan tarian. Itu justru sebagai wujud bersyukur kepada Tuhan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bani Kinanah saat itu ketika menggunakan Al-Uzza sebagai bagian daripada Tuhan. Tapi itu wujud berterima kasih kepada Tuhan. Dia diwujudkan dengan apa? Dengan tarian. Kalau kita sama kayaknya. Kalau sebelum tanam ya kita melakukan wiwitan dan lain sebagainya itu. Terus kalau panen ya ini. Cuma wujudnya ya dengan. Tapi munggone seandainya tidak melakukan terus dhek wedi niku pripun etikote?
Maksudnya gimana? Engko nek aku gak wiwit, engko nggih ndak tukul. Berarti kan niku bukankah itu ngeragu mbek Gusti Allah? Engko gak wiwit atau dibalik. Alah kena wereng. Lah gak mbok wiwit kok diknane marai. Sopo sing Lah, ngongkon gak wiwit? Biasane mbok wiwit gak mbok wiwit. Akhirnya hmm. Kalau ini saya ingat itu ini Pak, apa dahulunya Gus Baha itu loh. nggih. Yang apa itu orang kalau bawa keris itu kan khawatir dia tidak selamat. Itu orang Nggih. dulu. Kalau sekarang kita mau keluar itu kalau nggak bawa HP, nggak bawa ATM. Lagi, maksudnya kan sami kalih tiang jahil kafir riyen kan nek ditakoki kan awakmu nyapo nyembah berhala kuwi. Ada yang menjawab dia tidak ikut itu Tuhan, tapi dia menjawab, "Lho wis nenek moyange ket biyen yo ngene," ngono. Mbah-mbahane dhewe iki yo ngene kan. Itu kan sama jawabannya bisa jadi sama gitu loh. Dengan wiwit itu. Dia mungkin ditakoki yo gak ero jluntrunge gitu. Dia tidak tahu, akhirnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Yeah. Tapi yang dibayangkan adalah jatuh ketika gagal, gak tukul, pas gak diwiwit, lah salah dewi gak diwiwit. Nah itu kan menurut kulo berarti kan meragukan itu. Makanya ya masuk wedine ya andada niku. Kalau ini mungkin ini Mas ya, ini sirroh ya perjalanannya itu seperti ini ya, seperti apa yang di hadis-hadis itu kalau ada la yu'minu ahadukum hatta yukrima daifahu. Kesempurnaan tadi nggih maknane mboten gak iman blas nggih ngoten nggih. Nah, mungkin bisa diarahkan ke sana. Kalau bicara tentang tauhid, semisal saya ikut wiwit, terus saya ikut apa? Memanen ikut acara-acara itu. Selama saya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al jannah. Iya. Nah, kira-kira itu. Nah, itu kalau dikiaskan dengan hari ini, kalau orang dulu itu karena dia melewati hutan dan lain sebagainya, maka simbol-simbol menghilangkan kekhawatiran itu adalah benda-benda yang sakti. Seperti keris. Terus kalau dengan alam-alam gaib, maka dengan hal-hal itu disimbolkan ke sana. Kalau kita hari ini ya, kalau saya keluar tidak bawa HP, tidak bawa ATM, tidak bawa uang, itu seperti Podo karo gak pasrah Gusti Allah nek gak tanggal 6 waya gajian lagi pasrah. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau terjadi seperti itu apa Mas? Apakah terus dihukumi dia itu tidak apa andadan di sini? Tidak. Nah itu ya, maka saya sebutkan tadi, kalau ahlu sunnah wal jamaah dia berproses pada sesudah menanam ini, justru sesudah saya menanam inilah saya berharap kepada Allah, meskipun saya mempunyai keterbatasan. Berarti gini ya, bisa diasumsikan kalau justru orang-orang itu setelah melakukan ritual dia berharap Allah memberikan. Nah, kira-kira itu Pak. Dan dia tidak ini kalau saya tidak tahu kalau prakteknya seperti yang digambarkan ini, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau dia sudah menjadikan itu bagian daripada Tuhan. Nah, itu. Ya, tapi Gus Bah juga ngomentari ketika bahas bid'ah beliau nyontone panjenengane nyontone. Tapi nek wong sing wis percaya apa jenenge mbae mulai terus diduki wedang terus kei rokok lah kuwi kacau kan gitu. Berarti kan meh padha karo wiwit terus dikendok ditinggal ngono tok. Berarti kan kacau juga Ya kan, karena kita kan enggak tahu nggak pernah wawancara, maka kita hanya menebak. Tapi kan andaikan itu bukan bagian itu kan berarti ada dua sampai tiga kesimpulan kan gitu. Itu kalau diteruskan ya seperti setelah baca Waqiah kita bisa kaya. Oh iya. Kalau itu kan ada wasilah amal soleh kan mboten napa-napa. Nah itu kan juga sama loh Mas. Bisa jadi nanti
buahnya itu yang di sana itu dimakan oleh burung. Iya, iya, iya. Dimakan burung itu akhirnya menjadi sedekah. Iya, iya, iya. Itu kan Nah, ada nasinya, nanti ada semut, ada apa kan ya jadi sedekah juga kan. Termasuk maka diambil anak kecil kan ya, diambil jenengan kan jadi sedekah ke jenengan. Iya, iya, iya. seandainya itu membusuk dan disemut dan sebagainya itu Kan ya jadi jadi ekosistem alam ya. ya Itu kan seperti pernyataan Imam Ghazali. Fa Iya. indama nanduru ilal kholqi fangdur annahu kholqun min khuluqillah. Jadi Hmm. ketika kita melihat makhluk, lihatlah itu adalah kreasi Tuhan yang sangat indah. Iya, iya. Makhluk ini apa? Nah, dia tidak hanya manusia ya, Iya. semua. Sehingga dengan itu kita bisa ini. Kalau saya melihat sejarahnya di Tafsir Al-Kasab yang ditulis Imam Zamhasari, terus di Mafatihul Ghaib itu ketika membahas ini, wa antum ta'lamuna ini kan terus saya lihat tuh, kok syairnya sama ini yang ditulis. Kenapa? Mbah buyutnya Kanjeng Nabi itu sudah memperingatkan, jangan pernah menjadikan Al-Uzza itu bagian daripada Tuhan. Kadzalika yaf'alu ar-rajulu al-basiru. Nah, kira-kira itu. Itu kalau diteruskan ya, kalau kita menggunakan fitrah ya, fitrah wa takwimul akli tadi. Apakah ketika orang bergantung dengan selain Allah itu seperti apa? Nah, untuk menumbuhkan pohon ini saja, untuk menumbuhkan tanaman itu saja, kita tidak mampu. Terus kita bagaimana berharap agar ini cepat tumbuh? Dengan proses apa ternyata? Dengan proses disiram, dipupuk. rojak tadi. Dan rojak tadi itu diwujudkan dengan apa? Dengan wiwitan itu. Kira-kira itu. Nah, kalau diteruskan, apakah imannya ini terhapuskan? Tidak. Kenapa? Selama orang itu ada kalimat tauhid, dakhola al jannah. Kira-kira itu. Itu hanya perspektif bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mengekspresikan ketakutan dan harapannya. Sesuatu yang kita anggap itu nilainya tinggi, pasti kita ingin apa? Mendapatkan hasil. Ingin mendapatkan hasil dengan cepat, dan seandainya dapat kita akan mempunyai ekspresi-ekspresi memuliakan itu. Begitu juga dengan hal-hal yang sekiranya akan mengancam kita, maka kita akan membuat benteng-benteng yang kuat. Maka dulu bentengnya kan besar-besar itu, Mas. Nah, kalau sekarang kan sudah perangnya lewat apa? Udara itu, Pak ya. Nah, dengan adanya benteng itu orang bisa merasa aman. Kalau sekarang kalau berkaitan negara yang aman, merasa aman itu apa? Yang dia mempunyai nuklir. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Kalau saya ditanya apakah itu sampai kepada kekufuran, saya pikir tidak. Karena yang dilakukan kan tidak. Secara aksi kan tidak sampai kepada merugikan hal-hal yang lain. Kalau ditanya apakah itu akan mubadir? Iya, dia dosa mubazir. Toh yang dia sebar itu nanti juga akan membuat tanah lebih baik. Kira-kira itu. Tentunya nanti kalau busuk kan dimakan semut. Sementara gandulane bukannya Nabi Sulaiman. Gurin-gurin ini tetap jaruk ini Gusti Allah. Nah, ya itu. Oke, cukup ya teman-teman, sudah 1 jam 40 menit. Contohnya ya Salman Al Farisi nggih paret bareng lho. Ya. Iya. Nanti kita akan bisa lanjut di diskusi minggu depan karena jamnya sudah jam malam.
Hah? biar tidak satu arah itu yang lain mungkin ada pendapat. Biar kesannya tidak satu yang berpengalaman di bidang-bidangnya itu. Iya, tapi ini mungkin diskusinya akan menarik lagi teman-teman yang karena ini ada beberapa yang baru bergabung ya. Jadi sudah 1 jam 4 menit, kita cukupi dulu. Mohon maaf, sudah harus ganti acara ini sebabnya. Kasih. Oke, maturun teman-teman yang sudah bergabung, kita bisa simak lagi, kita bisa setiap Selasa malam Rabu bisa berkumpul di ruang Google Meet untuk diskusi dan semakin mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran sehingga kita bisa semakin dekat dengan Allah. Flyer ya Pak Pra, flyer ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.